Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak angkatan ke-11 ya, yang saat ini sedang melakukan seleksi wawancara. Kali ini channel Eva Privat akan membahas terkait dengan apa sih sebenarnya yang membuat kandidat calon guru penggerak itu gagal dalam wawancara ya. Kita akan membahas hal-hal apa saja yang mungkin membuat kandidat itu gagal. Namun sebelum itu, teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Eva Privat, dipersilakan untuk mengklik tombol subscribe, like, serta komen video ini. Atau yang teman-teman yang sudah menonton tapi belum subscribe, dimohon untuk subscribe video ini ya. Baik. Yang pertama gitu ya, mengapa kandidat gagal dalam wawancara guru penggerak? Nah, tentu saja kalau kegagalan itu terkait dengan penyebab utamanya ya. Sebenarnya ini sama saja kalau kita mengatakan mengapa pada satu wawancara itu nilainya rendah. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang membuat nilai rendah ya. Nah, tapi tentu saja ini bergantung juga pada asesornya ya. Yang pertama adalah karena kita diminta ya untuk bercerita pengalaman, kandidat malah bercerita teori ya. Atau kadang juga kalau bukan teori, kandidat bercerita apa yang akan dilakukan. Nah, yang akan dilakukan. Nah, ini salah gitu ya. Karena yang dinilai itu adalah apa yang sudah dilakukan. Sehingga tidak boleh bercerita apa yang akan dilakukan, apalagi bercerita teorinya ya. Nah, apalagi selanjutnya adalah tidak sesuai dengan kompetensi ya. Tidak sesuai aksi dengan kompetensi. Kompetensi. Ya. Ada juga ketika bercerita itu terlalu bertele-tele ya. Bertele-tele. Ya. Apalagi kalau asesornya itu sudah capek bertanya, sudah capek mengarahkan, tapi masih tetap bertele-tele, tidak nyambung. Nah, kemudian kemungkinan berikutnya ya, itu adalah tidak paham cara bercerita. Atau boleh juga masih pengalaman yang lama. Pengalaman yang lama. Atau boleh juga sangat banyak ya kemungkinannya ya. Cerita kurang kesamaannya. Kurang kesamaannya. Kesamaan atau similaritasnya. Laritas. Nah, setidaknya ada 7 faktor ini ya yang akan kita bahas kali ini ya. Oke, yang pertama adalah pengalaman atau teori, bercerita teori ya. Yang pertama, kesalahan yang pertama ya. Berteori ya. Ini jangan dilakukan ya, karena yang diminta oleh asesor adalah pengalaman. Karena kalau teori ya terkait mata pelajarannya itu sudah pasti sudah pasti Bapak Ibu tahu sebagai seorang guru ya. Tapi ini yang diminta adalah pengalaman. Kenapa pengalaman? Karena dasar penilaian setiap wawancara ya, wawancara apapun itu adalah kebiasaan masa lalu. Jadi kebiasaan di masa lalu atau dalam hal ini boleh juga disebut pengalaman ya. Itu digunakan memprediksi masa depan. Prediksi masa depan. Prediksi masa depan. Nah, sehingga kalau di masa lalu Bapak Ibu tindakannya atau aksinya itu efektif, maka di masa depan juga akan efektif gitu ya. Efektif masa lalu itu sama juga dengan efektif masa depan. Nah, ini adalah dasar dari wawancara ya. Efektif masa depan
ya, seperti itu ya. Makanya, tapi jangan masa lalu yang terlalu jauh. Itu kenapa yang ditanyakan itu adalah pengalaman terbaru atau 3 tahun terakhir. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama, jangan berteori. Kemudian yang kedua, ada istilahnya dari cara bercerita dulu ya. Cara bercerita itu kan pakai STAR. Ini beberapa kali saya ulang. STAR. Nah, yang dinilai itu adalah A-nya ini atau aksi. Ini aksi ini disesuaikan dengan rubrik asesor. Rubrik asesor. Nah, itu ya. Asesor. Nah, ini yang teman-teman perlu ketahui. Apa rubrik asesor? Di beberapa video sebelumnya sudah ada yang menjelaskan terkait itu ya. Jadi silakan tinggal di nonton saja. Aksi yang sesuai dengan rubrik asesor itu yang mana ya? Nanti juga saya taruh di playlist ya. Oke. Nah, selain itu, nah ini kalau ini sangat dasar ini ya. Sangat dasar nih. Bertele-tele ya. Bertele-tele. Harusnya, tapi kalau dia bertele-tele harusnya asesor arahkan ya. Asesor arahkan. Harusnya ya. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa setiap asesor itu menggali 4 kompetensi. 4 kompetensi, waktunya hanya 30 menit. Ini singkat ini. Sehingga kalau Bapak Ibu terlalu bertele-tele itu akan susah ya. Sehingga jangan bertele-tele, fokus dengan menjelaskan STAR, dengan cara STAR ya. Fokus dengan yang ini saja. Nah, itu akan lebih enak. Nah, kemudian yang keempat tadi itu adalah tidak paham cara bercerita. Nah, ini. Yang keempat ya. Cara bercerita. Saya pikir ini sudah berapa kali saya sebutkan ya, bahwa cara bercerita yang saya maksud itu adalah di poin 2 nih ya. Itu adalah STAR ya. A, R. Jadi ceritakan situasinya seperti apa? Situasi dan kapan ya? Dan kapan? Kemudian yang paling penting ini aksinya. Aksi atau tindakannya. Dan yang terakhir adalah hasil atau result ya. Sebisa mungkin hasilnya ini bagus atau positif ya. Karena kalau ini positif, itu artinya kan tindakannya itu efektif. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, itu adalah pengalaman lama. Bercerita hanya pengalaman lama. Pengalaman lama. Pengalaman lama. Ya, ada kadang-kadang asesor itu yang mungkin akan mengarahkan. Coba ada enggak pengalaman lebih baru? Ya, tapi kalau sudah dikatakan pengalaman lebih baru, tetap saja bercerita 2020, 2015 ya dan sebagainya, itu lama. Itu enggak boleh tuh. Karena dalam asesor itu ada istilahnya SIR ya. Ya, jadi 2 istilah ini sangat penting nih ya. Ada video kita yang khusus membahas ini. Yang terkait dengan ini itu adalah di R. R ini terkait dengan waktu. Waktu ya, jadi harus terbaru. Ceritakan pengalaman terbaru 3 tahun terakhir ya. Seperti itu ya. Nah, jangan pengalaman lama, tapi pengalaman terbaru 3 tahun terakhir, karena kalau terlalu lama ini akan menjadi -1 ya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya cerita kurang kesamaannya. Oke, 6 ya. Cerita kurang kesamaan. Kurang kesamaan. Kesamaan. Cerita kurang kesamaan ini masuk ke yang sini juga nih. Ya, sekalian saja ini. Ini SIR. Ini adalah similaritas atau kesamaan. Kesamaan dengan wawancara kita gitu. Jadi kalau guru, cerita pengalaman guru. Ya. Pengalaman guru. Ya. Jangan cerita pengalaman terkait dengan kerja bakti di lingkungan rumah gitu ya. Atau cerita pengalaman-pengalaman lain ya. Pengalaman jadi petani dan sebagainya gitu ya, itu tidak boleh. Harus cerita terkait dengan ini. Kemudian sekaligus saja karena R-nya tadi sudah ini I adalah impact. Ya.
atau dampak. Ya. Kalau dampaknya tinggi, ya, atau dampaknya besar, nah ini lebih bagus nih. Bisa tambah +1 nih, ya. Tapi kalau dia tidak berdampak sama sekali, maka ya tidak ada plusnya, tidak ada nilai plusnya, ya. Nah, baik. Jadi demikian ya terkait dengan sebenarnya 7 ini, karena ini tadi ini yang 6, yang ini impact ini 7, ya. Jadi 7 hal yang mungkin membuat Bapak Ibu dapat tidak lulus wawancara calon guru penggerak, ya. Kalau terkait dengan video-video yang lain, karena kita sudah membuat banyak video ya terkait dengan ini, apalagi terkait dengan rubrik ini ya, silakan mengecek di playlist guru penggerak. Terima kasih banyak atas atensinya untuk menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.